Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah mesin itu bisa belajar? Hari ini kita akan bongkar rahasia di balik kecerdasan artifisial atau AI, dan kita juga akan kenalan sama alat utama untuk membangunnya, yaitu Python. Yuk kita mulai. Ini kan pertanyaan yang gede banget ya. Gimana coba sesuatu yang terbuat dari metal dan silikon bisa belajar, bisa beradaptasi, dan bahkan bisa menciptakan sesuatu yang baru? Nah, itulah pertanyaan yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Kuncinya tuh di sini. AI itu bukan soal kita kasih perintah satu persatu untuk setiap tugas, bukan. Justru, kita kasih dia kemampuan buat belajar sendiri dari data. Mirip banget sama kita, AI itu belajar dari pengalaman biar makin pintar seiring berjalannya waktu. Dan jangan salah, AI itu bukan cuma satu hal aja. Ini tuh bidang yang luas banget. Ada machine learning, ini otaknya. Terus ada NLP yang bikin dia ngerti bahasa kita. Ada computer vision yang jadi matanya. Dan yang lagi ngehits banget sekarang, generative AI, yang bisa bikin konten baru dari nol. Oke, jadi gimana persisnya proses belajar ini terjadi? Yuk kita bedah 3 metode utama yang dipakai sama mesin buat belajar. Metode pertama namanya supervised learning atau pembelajaran terawasi. Coba deh bayangin Anda lagi belajar buat ujian pakai kartu contekan atau flashcard. Di satu sisi ada pertanyaan, di sisi lain ada jawaban yang benar. Nah, AI belajar persis kayak gitu. Dia dikasih data yang udah ada labelnya, data yang udah ada jawabannya, buat belajar bikin prediksi yang akurat. Selanjutnya kita punya unsupervised learning. Sekarang coba bayangin Anda jadi detektif di sebuah TKP tapi nggak ada petunjuk sama sekali. Anda cuma punya setumpuk foto, apa yang Anda lakuin? Pasti Anda mulai kelompokin foto-foto itu berdasarkan pola yang Anda lihat kan? Nah itulah yang AI lakuin di sini. Dia cari struktur dan pola tersembunyi dalam data tanpa ada label atau jawaban yang dikasih sebelumnya. Dan yang ketiga, ada reinforcement learning. Ini persis kayak ngelatih anjing. Kalau dia berhasil lakuin trik, kita kasih hadiah. Kalau salah, kita kasih koreksi. AI juga belajar lewat coba-coba atau trial and error. Dapat hadiah atau hukuman virtual buat tiap tindakannya, sampai akhirnya dia nemu strategi terbaik buat mencapai tujuannya. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Pembelajaran terawasi itu buat prediksi, contohnya deteksi email spam. Tanpa pengawasan buat cari pola, misalnya mengelompokkan pelanggan. Terus pembelajaran penguatan buat nyusun strategi, yang sering banget kita lihat di AI buat main game. 3 pendekatan yang beda, buat 3 jenis masalah yang beda juga. Sekarang kita udah tahu apa itu AI dan gimana cara belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa mulai bikin AI? Jawabannya, satu kata, Python. Nah, ini nih alasannya kenapa Python itu populer banget. Jangan keburu takut sama kata pemrogramannya. Python itu sengaja dibuat biar gampang. Serius deh, nulis kode pakai Python tuh rasanya seringkali kayak nulis instruksi pakai bahasa Inggris biasa aja. Ada 3 keuntungan utamanya. Pertama, aturannya simple, gampang dibaca. Kedua, ada yang namanya library. Ini kayak kumpulan kode siap pakai. Jadi kita nggak usah bikin semuanya dari nol buat tugas yang rumit. Dan yang ketiga, komunitasnya tuh gede banget. Jadi kalau kita mentok, nyari bantuan online tuh gampang banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba lihat prakteknya. Kita bakal lihat 3 batu bata utama di Python. Tenang, ini lebih gampang dari yang Anda bayangin kok. Anggap aja variabel itu kayak sebuah kotak yang ada labelnya. Anda bisa masukin apa aja ke dalamnya, nama, angka, terus kasih nama, biar nanti gampang dicarinya lagi. Contohnya gini, kita bikin kotak dengan label nama pengguna, terus kita masukin tulisan Budi ke dalamnya. Sesimpel itu. Sekarang, tiap kita panggil nama pengguna, komputer udah tahu kalau itu maksudnya Budi. Mirip kayak kita di dunia nyata, program itu perlu bikin pilihan. Kalau A terjadi, lakuin B. Kalau enggak, lakuin C. Nah, disinilah struktur kontrol berperan. Contoh ini gampang banget dibaca. Programnya bakal ngechat, if pengguna aktif, artinya jika penggunanya aktif. Kalau jawabannya iya, baru deh programnya jalanin perintah. Misalnya, tampilkan dashboard. Logika simple kayak gini tuh yang jadi dasar hampir semua aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Aplikasi AI itu kan kerjanya sama data yang banyak banget. Nggak bisa dong dibiarin berantakan. Nah, kita butuh cara buat nyimpan dan ngelolanya dengan rapih. Disinilah struktur data masuk. Kita lihat 2 yang paling umum ya. Ada list, ini tuh fleksibel, bisa diubah-ubah isinya kayak daftar belanjaan kita gitu. Sebaliknya ada tuple, ini sifatnya tetap, sekali dibuat nggak bisa diubah lagi. Bayangin aja kayak koordinat di peta.
Keduanya punya fungsi penting yang beda-beda. Jadi, kita udah bahas apa itu AI, gimana cara kerjanya, dan dasar-dasar Python buat memulainya. Mungkin kedengarannya banyak ya, tapi ingat, setiap perjalanan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan. Anda sekarang udah punya fondasinya, variabel buat nyimpan info, logika buat bikin keputusan, dan cara buat ngatur data. Pintu buat berkreasi udah kebuka lebar. Jadi, apa yang bakal Anda ciptain pertama kali?